Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal KSM IPA MI tahun 2023 tingkat provinsi ya. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 5, maka di video ini kita akan lanjutkan dari nomor 6. Kita lihat soal nomor 6. Dalam penggalan Quran surah Ar-Rum ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfaw wa tama'a. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Dia memperlihatkan al-barq untuk menimbulkan takut dan harapan. Kata al-barq yang dimaksud pada ayat di atas adalah titik-titik dan salah satu manfaatnya dapat memecah molekul nitrogen di udara dan membentuk senyawa nitrat ya. Jadi di sini sebenarnya soalnya berkaitan dengan arti kata saja yaitu al-barq ya. Jadi al-barq itu artinya adalah petir atau lightning. Jadi isiannya di sini kita isikan aja al-barq itu adalah petir ya yang dihasilkan antar gesekan elektron atau molekul-molekul di awan ya sehingga menghasilkan listrik statis yang kita sebut sebagai petir seperti itu. Kemudian lanjut nomor 7. Look at the following hot air balloons image. Jadi kita disuruh melihat nih ada gambar balon udara. The hot air balloon can fly because, jadi ini ada hot air balloon, jadi balon yang isinya di sini adalah udara panas ya. Dia dapat melayang atau dapat terbang seperti ini. Kenapa? Yang pertama, kita diminta mencari yang correct statement. Jadi kita diminta mencari jawaban yang betul. Kita lihat dulu yang pertama. Filled with a gas that is lighter than the surrounding air. Artinya apa? Artinya balon ini ya, kita misalkan gambar balon di sini diisi oleh suatu gas yang lebih ringan daripada udara yang ada di sekitar. Surrounding air itu berarti udara yang ada di sekitar. Nah betul ya, itu nomor 1 betul. Jadi balon ini biasanya diisi oleh helium, bisa helium ya, biasanya diisi oleh balon gas helium ya, atau unsur helium di sini, di mana helium itu lebih ringan daripada udara yang ada di sekitar sini. Massa jenisnya lebih kecil, maka balon itu bisa terbang ya. Jadi yang pertama betul, alasannya adalah isi dari balon ini adalah gas yang lebih ringan atau lebih kecil massa jenisnya daripada udara sekitar. Sekarang nomor 2. There is a buoyant force pushing the balloon up. Ada buoyant force itu gaya apung atau gaya angkat yang akan mendorong balon itu ke atas. Betul juga, dan ini berkaitan erat dengan prinsip Archimedes. Jadi kita tahu bahwa kalau kita memasukkan suatu benda ke dalam suatu fluidanya di sini adalah udara ya, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas di sini, atau kita kenal sebagai Fa ya, gaya Archimedes Fa. Dan gaya ini itu mendorong benda atau mendorong balon ini, berarti kan bendanya balon di sini, arahnya ke atas. Ini yang kita sebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Dan gaya apung atau gaya Archimedes itu nama lainnya adalah buoyant force ya. Ini disebut juga sebagai buoyant force. Maka jawaban nomor 2 itu juga jawaban yang betul. Nomor 3, according to the principle of Archimedes law. Nah, sudah kita jawab juga. Jadi nomor 3 juga betul karena ini juga berdasarkan prinsip Archimedes. Yang keempat, rely on wind energy that enter through the hole at the bottom of the balloon. Jadi maksudnya adalah ini bisa direly, bisa dikendalikan oleh energi udara, energi angin ya. Jadi energi angin yang masuk melalui bottom of the hole at the bottom of the balloon, lubang yang ada di balon ini. Jadi kan balonnya ada lubang ya. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi anginnya tidak masuk di lubang. Apakah ada angin? Ada. Angin itu adanya di luar sini, kena sini. Yang di lubang ini, di sini yang masuk adalah udara panas karena di sini dipanaskan. Maka nomor 4 itu kurang tepat. Sehingga jika kita akan mencari jawaban yang betul ya jawabannya hanya nomor 1, 2, dan 3 ya. Untuk nomor 7 seperti itu. Kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan gambar salah satu jamaah umroh yang sedang memotong sebagian helai rambut temannya berikut ya. Tahallul ya. Prinsip kerja gunting yang digunakan untuk tahallul di atas sama dengan prinsip kerja. Jadi gunting itu kan kalau kita gambar sederhana kan seperti ini ya, gunting. Kemudian ini adalah pegangan guntingnya. Kemudian kita lihat komponen-komponen. Nah, gunting itu merupakan pesawat sederhana, yaitu di mana di sini adalah titik tumpu, kemudian di sini adalah kuasanya, kemudian bebannya kita taruh mana? Rambutnya atau apapun yang kita potong kan ditaruh di sini ya. Berarti ini adalah beban. Artinya gunting itu terdiri dari kuasa, tumpuan, dan beban. Titik tumpunya ada di tengah, maka ini adalah tuas jenis pertama. Kenapa bisa dikatakan tuas jenis pertama? Karena dia memiliki titik tumpu yang ada
di tengah atau titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Berarti sudah kita jawab untuk soal ini. Kita lihat jawabannya A. Pengungkit atau tuas jenis pertama betul, yaitu pengungkit dengan titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi yang sudah nomor A ini atau pilihan A itu sudah langsung menjawab ya. Jadi jawabannya pasti A. Kita lanjut ya, soal nomor 9. Salah satu syarat sah wudhu yang harus dipenuhi yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Air merupakan benda yang memiliki beberapa karakteristik berikut. Oke, kita diberikan 8 pernyataan yang berkaitan dengan karakteristik suatu materi atau suatu zat ya, dan yang dimiliki oleh air itu yang mana saja. Pertanyaannya adalah 3 karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh air yang benar adalah titik. Cukup ditulis nomor pernyataan dengan urutan mulai terkecil ke terbesar tanpa tanda koma. Oke, kita lihat. Kalau kita memiliki soal seperti ini, mau tidak mau kita melihat satu persatu, tapi untuk lebih mudah, kita cari dulu yang salah. Yang pertama, bentuk dan volume tetap jelas salah ya. Kenapa? Karena bentuk air itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian, susunan partikel renggang dan teratur ini sementara masih betul karena partikel air itu renggang tetapi dia masih teratur. Maksudnya adalah tidak seteratur padat tetapi juga tidak seacak dari gas. Maka nomor 2 masih benar. Nomor 3, susunan partikel renggang dan tidak teratur ini jelas salah. Ini pasti sifat yang dimiliki oleh gas ya. Yang pertama tadi bentuk dan volume tetap itu sifat yang dimiliki oleh zat padat. Tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Ini juga salah. Ini juga sifat yang dimiliki oleh gas ya. Karena kita bisa melihat air. Dapat melarutkan zat padat. Ini betul ya. Air, beberapa zat padat itu bisa larut dalam air. Contoh, air bisa melarutkan garam. Air bisa melarutkan gula dan seterusnya. Susunan partikel rapat dan teratur. Ini juga salah karena di sini merupakan sifat dari zat padat. Oke, jadi yang betul baru nomor 2, kemudian nomor 5. Yang ini salah juga karena dia merupakan zat padat. Bentuk dapat berubah, namun volume tetap. Ini juga sifat dari zat cair ya. Ini bukan air tapi zat cair. Maka nomor 7 juga benar. Dan yang terakhir, bentuk dan volume berubah-ubah. Ini jelas salah. Ini merupakan sifat dari gas. Nomor 8 salah. Berarti kita sudah dapatkan 3 jawaban yang benar, yaitu nomor 2, 5, dan 7. Kita diminta untuk menuliskan dari yang terkecil terbesar tanpa tanda koma. Berarti kita jawabnya adalah 2, 5, dan 7. Nah, seperti itu jawaban untuk soal nomor 9. Kita lanjutkan soal nomor 10. Dalam Quran surah Shad ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza falyadzuquhu hamimu wa ghazzaq ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang azab bagi penghuni neraka, yaitu diberikan minuman yang berakibat shock thermal. Jadi ada penghuni neraka diberikan minuman dan akibat minuman itu adalah istilahnya namanya shock thermal. Contoh peristiwa tersebut dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Nah, kita akan mencari peristiwa yang berkaitan dengan shock thermal. Apa itu shock thermal? Kita lihat aja dari susunan kata-katanya ya. Shock itu adalah terkejut atau tiba-tiba ya. Jadi kata kita bilang shock itu berarti artinya terkejut dan thermal itu adalah suhu. Maka kalau kita artikan kan suhu terkejut ya. Seperti itu kalau diartikan satu kata per kata. Tapi maknanya adalah seperti ini. Shock thermal itu adalah perubahan suhu yang sangat mendadak dan sangat tiba-tiba. Contoh, misalkan kita punya gelas yang berisi es. Kemudian gelas itu kalau misalkan gelasnya isinya adalah es ya, batu es seperti ini. Maka apa suhu gelasnya itu? Pasti suhu gelasnya rendah. Tiba-tiba kita masukkan air yang mendidih. Nah, ini maka pada gelas ini terjadi yang namanya shock thermal. Yang mula-mula suhunya rendah sekali, yaitu es di sini, tiba-tiba dimasukkan air mendidih, suhunya sangat tinggi. Maka terjadi shock thermal ya, seperti itu. Maka contoh yang paling tepat atau sesuai dengan kejadian ini, lihat yang pertama, pemuaian besi akibat panas yang sangat tinggi. Bukan ya, ini bukan shock thermal. Melelehnya lahar juga bukan. Hausnya kerongkongan juga bukan. Nomor D, gelas kaca yang pecah karena diisi air mendidih, kemudian tiba-tiba diisi es. Jadi bisa dibalik prosesnya. Shock thermal itu dari dingin diisi air panas juga shock thermal, dari panas diisi langsung es juga shock thermal. Jadi sama saja ya. Maka jawaban yang sesuai adalah jawaban yang D, seperti itu. Oke ya, jadi pada video ini kita selesaikan sampai nomor 10 terlebih dahulu. Nanti soal-soal selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.